Jadi Anda bisa dibilang salah satu admin dari akun di Instagram Surabaya Melawan ya? Iya. Bukan satu-satunya berarti ya, Bung Ali ya? Eh, Surabaya Melawan ini adalah lingkaran gerakan yang dikelola oleh lebih dari satu orang di Surabaya. Kalau saya baca bio yang ada di Instagram Surabaya Melawan, itu tertulis terus melawan walau hati tak tenang. Bahkan ketika senapan ditodongkan, kita akan tetap melawan dengan riang. Jadi dengan bio ini, bisakah saya mengatakan bahwa memang isi posting Anda akan segala sesuatu yang bersifat perlawanan? Benar. Anda seorang aktivis. Ya, karena apa yang kami suarakan adalah suara-suara perlawanan dari para buruh, para mahasiswa maupun para petani yang mengalami penindasan secara terus-menerus. Oke, eh, saya mau tanyakan kenapa Anda saya undang dan bertanya soal Instagram Anda karena Anda termasuk admin atau yang memiliki akun di Instagram sudah mendapat surat cinta atau surat teguran dari polisi virtual, betul ya? Betul. Oke, apa isinya? Di situ tertulis bahwa akun atau postingan kami itu melanggar Undang-Undang ITE. Namun tidak dijelaskan postingan yang mana yang melanggar Undang-Undang ITE. Oke, hanya itu saja kalimatnya. Hanya itu saja. Jadi Anda postingan Anda sudah dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Ada lagi kalimat lain? Tidak ada. Itu saja. Oke, Anda bisa ingat kalau meskipun tidak diberitahu postingan apa yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE, apa Anda bisa meraba atau meruntut lagi setelah postingan apa Anda mendapat surat teguran dari polisi virtual? Jika kami runtut, surat itu kan kami terima di tanggal 26 Februari 2021, tepatnya pukul sekitar 21.44. Sebelum itu kami mengupload sebuah video kompilasi di mana para pedagang kaki lima dan pedagang di pasar disuruh menutup dagangannya dengan alasan pandemi. Oke. Lalu kami gabung dengan sebuah video presiden yang menyebabkan kerumunan di dalam kunjungannya di NTT, di mana video tersebut merupakan kritik kami terhadap pejabat pemerintahan yang membuat sebuah regulasi, namun regulasi tersebut dilanggar sendiri oleh si pembuat. Ya, Anda mempunyai feeling ini yang terakhir ya? Iya, Ini di yang terakhir. 2026. Tidak jadi setelah postingan ini yang terakhir itulah Anda mendapat surat di DM ya? Bagaimana sih bentuknya? Benar, benar di DM melalui Instagram. Anda bisa tahu dari mana yang mengirim Anda direct message? Eh, Kalau di Instagram itu kan ada tiga kontak pesan. Di situ dibagi kontak pesan utama, lalu kontak pesan umum, yang biasanya kontak pesan umum adalah orang yang sudah lama memfollow kami. Tapi Anda nggak Lalu follow. ada kontak eh, pesan yang tidak kami follow. Mm-mm. Tidak kami follow, dia baru-baru memfollow kami lalu mengirimkan pesan. Biasanya itu keluar di pesan yang terakhir. Oke. Anyway, tapi maksud saya siapa pengirim pesan itu? Dari akun apa? Itu dikirimkan oleh Cyber Hoax Jatim. Cyber Hoax Jatim, akunnya. Iya, Cyber Hoax Jatim. Anda menelisik lagi nggak itu akun benar nggak itu dari polisi cyber? Apakah itu resmi dari Polda Jatim? Setelah kami buka akun itu, postingannya memang beberapa mengarah pada polisi cyber. Lalu kami melakukan komunikasi dengan kawan-kawan kami di Jawa Barat, bahwasannya banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan polisi cyber Oke. dengan logo yang berbeda.
Jadi menurut Anda yang mengirim pesan secara langsung pada Anda itu sebuah situs resmi polisi sebagai Ya, polisi virtual atau abal-abal? menurut kami itu dari situs resmi kepolisian, Oke. karena situs resminya yang apa, CCIC Polri ya, yang tim cyber Mhm. itu udah kami blokir terlebih dahulu, sehingga kami tidak mendapatkan pesan dari CCIC Polri. Mhm. Oke. Nah, ini kan ada beberapa tahapan kan, memberikan peringatan kalau selama ini tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh polisi virtual itu memberikan peringatan ke akun-akun media sosial yang membagikan konten-konten yang dianggap melanggar setelah pertimbangan dengan para pendapat ahli. Konten-konten melanggar akan disimpan oleh petugas untuk kemudian dikonsultasikan dengan para ahli, ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE. Jadi mungkin dalam hal ini Anda sudah dianggap melanggar setelah polisi cyber itu atau polisi virtual itu mendengar masukan dari para pakar. Eh, Peringatan polisi virtual dikirim secara resmi melalui direct message ke akun yang bersangkutan. Kalau di situ ada diminta nggak Anda menghapus postingan tertentu? Diminta untuk Oke. menghapus postingan yang melanggar, tapi tidak disebutkan postingan yang mana, sehingga ini menimbulkan ambigu bagi kami. Sehingga kami tidak tahu harus menghapus yang mana, atau jangan-jangan akun kami yang dianggap melanggar. Ya. Jadi Anda sama sekali misalnya itu postingan terakhir adalah soal ada pedagang kaki lima yang dipaksa tidak berjualan atau membubarkan diri karena masa pandemi, tapi kemudian juga ada kunjungan presiden ke NTT yang Anda anggap juga itu menyebabkan kerumunan dan tidak konsisten terhadap aturan sendiri. Itu tidak ingin Anda hapus. Karena ini adalah postingan terakhir Anda sebelum mendapat surat. Memang postingan terakhir, tapi belum tentu hal itu yang melanggar, karena video tersebut berisi sarkasme. Itu perbandingan di mana rakyat kecil disuruh menutup, sedangkan pejabatnya tidak masalah ketika menyebabkan kerumunan seperti itu.